Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal memberitahukan ke teman-teman hal-hal yang sering dikeluhkan oleh para pemain Genshin Impact saat Irodori Festival. Atau lebih tepatnya adalah festival pertama di Inazuma yang ada di update sekarang ya, yaitu update 2.6. Jadi gue lihat di beberapa komunitas ada yang mengeluhkan bahwa ya festival ini kurang ya. Kenapa nggak semeriah dari festival Mondstadt atau daerah Liyue. Dan gue bakal beritahukan di video ini hal yang membuat minat dari para pemain Genshin Impact kurang di festival Irodori saat ini ya. Totalnya ada 5 gue rasa sih. Jadi langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke friends, yang pertama itu adalah tidak ada cutscene 3D dari Irodori Festival. Seperti yang teman-teman tahu bahwa Irodori Festival itu salah satu festival ya yang memiliki ya cutscene 2D seperti penampakan dari Skramos itu ya. Itu merupakan ya cutscene ya, tapi itu bukan cutscene 3D. Yang gue maksud cutscene 3D ini adalah cutscene yang ada ketika kita menyelesaikan quest story dari event tersebut ya. Seperti Windbloom Festival itu ada ya. Lantern Red Festival pertama itu ada ya. Lantern Red Festival kedua juga ada. Itu memperlihatkan karakter-karakter yang menikmati festival tersebut. Namun pada festival Irodori ini tidak ada karakter yang menikmati festival ini ya. Bahkan lebih fokusnya atau cenderungnya lebih ke memecahkan misteri yang ada di festival ini. Jadi gua rasa untuk cutscene 3D di Irodori Festival itu nggak ada ya. Mungkin lebih mirip seperti Moonchase Festival atau festival kecil ya, bukan festival internasional. Jadi mungkin tidak dibuatkan cutscene 3D-nya. Atau Hoyoverse mungkin kehabisan budget karena terlalu fokus untuk membuat cutscene dari Archon Quest dari Dainsleif sebelumnya ya. Lalu yang kedua adalah cangkupan daerah yang cukup sedikit ya. Di sini yang gue maksud sedikit adalah ini festivalnya cuma berfokus pada daerah Rito. Seperti yang teman-teman tahu bahwa Inazuma itu memiliki kota atau ibu kotanya juga ada ya. Seperti ibu kota ini ya, Inazuma City ya. Mungkin di Inazuma City jika dibuat festival mungkin bakal lebih meriah. Mungkin lebih banyak dekorasi-dekorasi yang lebih menarik daripada Rito. Walaupun Rito ini saat ini menurut gue udah sangat-sangat cukup untuk festival kecil-kecilan ya. Jadi banyak yang komplain ya, kenapa nggak di Inazuma, kenapa nggak seluruh Inazuma yang mengadakan festival ini ya, kenapa cuma Rito. Dan itu banyak dikeluhkan oleh para pemain Genshin Impact saat ini. Lalu yang ketiga adalah event yang digunakan kembali. Di sini event yang digunakan kembali itu maksud gua adalah Theater Mechanicus dan perangkaian bunga ini ya. Untuk Theater Mechanicusnya sendiri itu cukup sulit sekarang ya, harus gua akui itu cukup sulit karena ya kita harus fokus untuk menyelesaikan stack atau arena itu dalam skor 2500. Namun untuk ya Theater Mechanicus saat ini itu membutuhkan setidaknya mekanik yang cukup bagus ya. Karena pada Theater Mechanicus saat ini kita telah dibatasi alat-alat yang digunakan. Tentu saja jika kita melihat YouTube tentu saja itu lebih mudah. Namun jika kita coba sendiri ya, saat ini mungkin ya Theater Mechanicus ini yang paling sulit. Jadi banyak yang komplain dan cukup primo doang ambilnya. Cukup primo doang selesai dan nggak main sampai ya 2500 skor. Lalu untuk perangkaian bunga sendiri gua rasa ini eventnya cukup gampang. Namun ya seperti yang teman-teman tahu ini adalah event yang digunakan kembali. Kita sudah pernah merangkai bunga, gue lupa nama eventnya tapi gue bakal katakan nanti di deskripsi ya. Judulnya juga sama, kita juga merangkai bunga dan bunga yang kita dapat akan diberikan di Serentia Pot ya. Lalu yang keempat adalah interaksi karakter yang kurang. Di sini karakter yang gue maksud adalah Archon. Banyak yang berekspektasi ya, yang mengharapkan adanya Venti dengan A atau Raiden Shogun itu berinteraksi. Archon antara Archon ya, itu bakal menjadi jauh lebih bagus saat Irodori Festival. Namun pada festival Irodori itu tidak diperlihatkan percakapan langsung antara Venti dengan si Raiden Shogun ya. Jadi nggak diperlihatkan, cuma diperlihatkan saat cutscene 2 dimensi atau 2D ya. Jadi banyak yang kecewa kenapa nggak dimasukkan percakapan antara Raiden Shogun dan juga Venti. Dan bahkan untuk Raiden Shogun itu cutscene-nya cukup sedikit ya. Waktu Kujusara itu membeli boneka dan itu menurut gua cukup seru sih. Raiden Shogun yang polos yang nggak tahu apa itu figur melihat Kujusara yang memegang figur Raiden Shogun ya. Dan menurut gua itu cukup bagus ya. Walaupun untuk Raiden Shogun sendiri yang merupakan pemimpin dari ya Inazuma ya, itu interaksinya cukup sedikit pada Irodori Festival. Mungkin lebih banyaknya Ayato dan Yaemiko ya. Mungkin untuk interaksi Archon sendiri itu nggak bakal diperlihatkan lebih jauh ya. Karena untuk event sebelumnya seperti Zhongli yang masuk ke Mondstadt saat event kopi ya,
itu nggak diperlihatkan juga interaksi antara Venti dengan Zhongli ya. Gue nggak tahu apakah Venti mungkin nggak minat itu ya, event-event yang nggak ada alkohol ya. Jadi Venti nggak ikut event kopi tersebut ya. Lalu yang kelima adalah kebanyakan dialog yang tidak penting. Di sini kita tahu bahwa kita ingin Primogem. Kita ingin Primogem dengan cepat. Tentu saja kita harus menyelesaikan quest-quest story yang ada di Genshin Impact saat ini ya. Seperti ini event-eventnya ya, warna elok di Taman Violet bagian 1, 2, 3, 4 dan beberapa anekdot Irodori ya, seperti sebuah cerita untukmu, jangan menjajah papan foto Tanuki, dan beberapa ya quest story lainnya yang sangat-sangat menarik ya, dan hadiahnya gua rasa sangat menarik juga ya. Jadi banyak yang mengeluh ya, banyak bacotan yang tidak penting pada dialog Irodori Festival ini. Kalau gua sendiri ya nggak sependapat ya, karena untuk ya festival ini banyak karakter dari Liyue, Mostad itu berinteraksi dengan karakter Inazuma, dan menurut gua itu cukup menarik ya, dan dialognya worth it buat didengar ya. Jadi banyak yang nggak suka ya, banyak yang nggak suka bacotan yang ada di quest story, dan banyak yang skip dialognya karena ingin cepat-cepat dapat Primogem, dan bahkan ada yang pengen fitur skip dialog ya. Sayang ya, HoYoverse sudah mahal-mahal bayar voice actor malah di skip dialognya ya. Jadi gua rasa ya HoYoverse nggak mungkin memasukkan fitur skip dialog ya, karena itu bakal merugikan HoYoverse itu sendiri, gua rasa sih. Oke friends, gua rasa itu saja video untuk kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Itulah beberapa keluhan yang ada di para pemain Genshin Impact saat berada di komunitas ya. Untuk gue sendiri ya, gue beberapa hal setuju dan beberapa hal juga tidak setuju. Jika teman-teman memiliki keluhan lain di Irodori Festival, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa subscribe channel gue, like video ini, dan juga bagikan video gue ke teman-teman yang lainnya, agar teman-teman yang lain tahu apa saja keluhan-keluhan yang ada di Irodori Festival saat bermain di ini ya, update 2.6. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye bye.